Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Majid dengan NIM 04846765. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas laporan praktikum dari mata kuliah administrasi jaringan. Di sini saya sudah membuka tugasnya, yaitu saya adalah seorang admin jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor cabang dengan 3 departemen serta kantor cabang di kota lain. Nah, jadi spesifikasinya itu di kantor pusat itu memiliki departemen penjualan sebanyak 50 perangkat, pemasarannya 30 perangkat, IT 10 perangkat, serta server 5 perangkat, dan terdapat koneksi WAN menuju kantor cabang. Lalu di kantor cabang itu terdapat 20 perangkat serta koneksi WAN untuk menuju kantor pusat dengan alamat IP yang tersedia 192.168.10.0/24. Itu ini alamat addressnya dengan subnet per 24. Nah, jadi di sini untuk tugas nomor satunya itu kita diperintahkan untuk merancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Nah, tadi saya udah isi duluan ya, sebelumnya itu kolomnya itu kosong, jadi saya isi duluan, jadi saya tinggal menjelaskannya saja di sini gitu. Nah, oke, untuk kolom pertama itu ada kolom penjualan. Nah, dikarenakan di penjualan ini kita membutuhkan yaitu 50 perangkat, saya mengambil subnet mask yaitu per 26. Nah, di sini saya mengambilnya saya googling ya, saya dapat juga di sini di cheat sheetnya itu udah ada penjelasannya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita CIDR-nya per 26 itu atau per 27 lah, itu jumlah hostnya terdapat 64. Nah, tapi dengan keterangan 64 itu dikurangin 2, dikurang subnet ID-nya 1, jadi sama dikurangin bracketnya 1, jadi kurang lebih 62 yang tersedia. Yang 2-nya itu sudah dimutlakan atau dipakai oleh subnet sama broadcast. Jadi setiap host yang tersedia itu dikurangin 2. Kalau misalkan 32 yang tersedia berarti 30 sampai selanjutnya gitu. Nah, di sini saya ngambil /26 dengan subnet masknya yaitu subnet masknya 255.255.255.192 ya gitu. Dengan alamat jaringan yang tersedia yaitu yang sudah dikasih ya dari tugasnya 192.168.10.0 gitu. Nah, saya juga menggunakan kalkulator yang disediakan dari e-learning ya. Cara pakainya gampang sih. Jadi misalkan kita masukin alamatnya yang tersedia tuh yang dari sini nih, kita kopas saja misalkan ya 192.168.10.0 dengan memasukkan netmasknya itu berapa, kita pakai yang misalkan tadi kan per 26 ya, kita masukin 26 sama masukin netmask yang tersedia di sini tuh 192, kita kalkulasi misalkan. Nah, makanya bakal muncul nih host maksimal sama minimalnya serta jumlah hostnya yang tersedia itu berapa. Nah, ini host minimalnya itu 192.168.10.1 sampai maksimalnya itu 62. Nah, jadi host minimalnya itu atau usable range-nya 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62 gitu. Nah, jadi itu ada di angka kurang lebih 64 ya harusnya, cuman dikarenakan yang pertamanya dipakai sama ini network address, yang terakhirnya dipakai sama broadcast gitu. Nah, karena kita mengikuti prinsip VRSM atau variable length subnet mask itu yang lebih efisien serta lebih terurut lah, lebih rapi gitu, jadinya lebih manage apa mana, lebih mengatur kerapian juga gitu, jadi lebih efisien juga, lebih mudah untuk mengaturnya juga. Nah, kita menganut prinsip VRSM itu kita lanjut dari
address yang terakhir dari broadcast kita lanjut di sini 64. Nah, di pemasaran kita membutuhkan kurang lebih 30 perangkat, jadi kita makanya menggunakan size 26 juga. Makanya ini masih ada sisa lebih, kurang lebihnya 32 host yang masih kosong gitu. Di penjualan masih ada 12 host yang masih kosong. Jadi sesuai dengan catatan itu, pastikan alokasi IP tidak hanya mencakup kebutuhan pada saat ini saja, tetapi menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Jadi saya memakai yang 64, yang 62 gitu. Soalnya kalau misalnya saya menggunakan yang ini nih, yang 27 size 27, cuman cukup 32, itu pun dipotong 2 sama broadcast sama alamat addressnya 2. Jadi ngepas. Makanya saya menggunakan yang size 26. Jadi masih ada lebih plus 32 gitu. Dengan network addressnya 192.168.10.64 gitu. Dengan tentangnya dari 165 sampai 127, 126 gitu. Sampai dengan seterusnya sama. Jadi untuk IT-nya itu membutuhkan 10 perangkat. Saya menggunakan slash 28 atau CIDR 28 itu dengan kuota 16, kuota host 16. Jadi masih ada kurang lebih 14 lah, ada 14 28 ya, bukan 14, kalau di 4 ya. Masih ada di 4, jadi kalau misalnya masih ada perkembangan atau pertemuan yang akan datang, kita masih bisa nambah 4 IT, bisa nambah 4 host. Dengan subnet masknya itu size 28, 255, 255, 255, 240. Network addressnya 192, 168, 10, 128. Terus dengan usable range-nya atau rentang yang bisa dipakai dari 129 sampai 142 gitu. Sampai dengan yang kalau server itu kita butuhnya 5, ada perangkat 5, makanya saya menggunakan size 26 atau CIDR 29 maksudnya. Itu ada di angka 8 dikurang 2, jadi ada 6, masih ada lebih 1. Dengan subnet masknya 255, 255, 255, 248, 1 network addressnya 192, 168, 10, 144. Usable range-nya di angka 145 sampai 150, karena cuman 8, 5 yang bisa dipakai. Kantor cabang itu membutuhkan 20, saya menggunakan slash 27 karena hostnya ada 32 ya, 32, duanya dipakai sama yang network, sama network, sama broadcast, jadi cuma bisa up sampai 30. So, dengan subnet masknya 255, 255, 255, 224, terus network addressnya 192, 168, 10, 160. Usable range-nya 192, 168, 10, 161 sampai 190. Dengan yang paling terakhir 191-nya itu dipakai oleh broadcast. Dan kita juga ada WAN atau WAN link yang bisa menghubungkan antara pusat dan cabang gitu. Menggunakan CIDR 20, size CIDR 30, size 30 itu dengan kuota hostnya itu 4, duanya untuk untuk subnet sama broadcast. Di dua lagi bisa dipakai untuk kantor cabang dan kantor pusat. Dengan subnet masknya 255, 255, 255, 252, network addressnya 192, 168, 10, 192, usable range-nya 192, 168, 10, 193 sampai 194. Broadcast-nya 192, 168, 10, 195. Nah, untuk di server ke cabang dikarenakan CIDR-nya turun ya dari 29 ke 27 itu nggak masalah sebenarnya, karena yang diperhatikan itu urutannya. Dari urutan networknya itu jangan sampai ada yang menimpa atau yang sama gitu. Nah, dikarenakan seharusnya 151, 152, cuman dikarenakan di kantor cabang itu menggunakan CIDR 27 dengan pelipatan 32, makanya kita mengambil
pelipatan terdekat dari 151 yaitu 32 dikali 5, maka kita ambil 160. Jadi yang 152 159 itu iya benar, dari 152 sampai 159 itu dibiarkan kosong untuk cadangan. Karena kantor cabang menggunakan CIDR 27, makanya kita ngambil pelipatan terdekat dari 151 yaitu 32 dikali 5. Nah, jadinya dapat network address-nya 192 168 10 160. Sampai terus dengan user range-nya dari 192 168 10 atau segmen 1 sampai 192 168 10 190. Dengan selanjutnya WAN-nya itu menggunakan subnet mask 255 255 255 252, network address-nya 192 168 10 192. Dengan yang bisa digunakan jadi 192 168 10 193 itu untuk pusat, 192 168 10 194 itu untuk cabang. Nanti bisa saya jelaskan di tugas nomor 2 ya. Nah, dengan begini tugas nomor 1 sudah selesai. Jadi dengan begini skemanya jadi terlihat lebih efisien dan sesuai dengan blok alamat IP yang ditentukan. Jadi sudah ditentukan alamat IP masing-masing, jadi lebih efisien juga untuk kedepannya. Dan masih ada cadangan untuk berkembang di kedepannya. Nah, sekarang untuk tugas nomor 2 yaitu tabel routing. Jadi saya diperintahkan untuk buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan di kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antara subnet. Jadi gimana caranya si pusat itu bisa terhubung dengan cabang ataupun sebaliknya. Nah, ini saya sudah menentukan WAN-nya itu sudah dapat dari nomor 1 ya, itu WAN-nya itu WAN dasarnya itu 192 168 10 192 sesuai dengan pada tugas nomor 1 ini. Itu WAN awalnya. Nah, untuk WAN kantor pusatnya itu 192 168 10 193 sesuai dengan pada tugas nomor 1 pusat sama cabang. Dan kantor cabangnya juga menggunakan WAN 192 168 10 194 itu alamat address untuk cabang atau pusat itu. Nah, jadi untuk statis atau routing pada kantor pusat itu untuk terhubung ke LAN pemasaran itu kan karena masih satu ya, jadi dia menggunakan LAN lokal aja gitu, jadi secara otomatis bakal langsung terhubung kecuali kita ingin terhubung ke gateway atau keluar gitu. Kayak misalkan ini nih ingin terhubung ke kantor cabang gitu. Nah, gimana sih caranya supaya si pusat itu bisa terhubung ke kantor cabang? Itu menggunakan next hop atau interface interface di kantor cabang gitu. Interface kantor cabang yaitu 192 168 10 194. Nah, barulah bisa terhubung. Nah, kalau misalkan yang lainnya nih kayak LAN pemasaran, LAN penjualan, itu akan secara otomatis terhubung karena menggunakan LAN lokal. Tuh. Nah, untuk routing yang di kantor cabang itu, nah ini kan destination tujuan jaringannya itu kan ini ke kantor pusatnya. 60 kantor cabang sini. Nah, ini tujuan kantor cabang sendiri ya, itu menggunakan LAN lokal, jadi karena memang tidak perlu keluar ya jaringannya. Nah, sedangkan kalau misalkan si kantor cabang ingin terhubung ke kantor pusat, ke pemasaran atau ke IT atau ke servernya atau ke yang lainnya gitu, itu harus menggunakan interface si kantor pusat, menggunakan host kantor pusat yang di sini nih 193. Kantor pusatnya itu 193 ya. Jadi kita harus menghubungkan dulu ke 193 baru bisa terhubung lah ke antara departemen yang di pusat. Ada pemasaran, penjualan atau yang lainnya gitu. Nah, mungkin sudah selesai ya tugas nomor 2-nya. Dengan begini
tugas kuliah praktikum pada mata kuliah administrasi jaringan sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang jelas, bisa